dan saya bagian dari anggota on the spot painting community. Jadi memang ada yang saya rasakan, ada beberapa kali saya ikut dengan Rudy sama Ari. Ketika kita melukis on the spot itu memang feel-nya lain, berbeda, dan kita pernah melukis satu objek, kita sewa perahu, kita masak di situ, kemudian kita melukis. Ada beberapa objek-objek di daerah Pemulutan, kalau tidak salah Talang Pramuan ya. Jadi ada beberapa objek yang menarik ketika kita melukis. Memang hasil dari 3 orang pelukis itu berbeda tergantung dari konsep dan teknik mereka. Nah, yang menarik feel-nya dapat. Ini feel-nya dapat, artinya proses itu cepat dan feel-nya dapat. Ya, finishing bisa kita selesaikan di rumah untuk finishing ini. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Ada beberapa kali saya ketika mancing di Pahawang, saya bawa kanvas. Jadi on the spot di Laut Pahawang itu ada beberapa objek lukisan saya itu memang on the spot di situ. Jadi beda feel. Jadi beda feelnya itu lebih dapat, meskipun bentuk atau karya atau gaya lukis itu berbeda-beda. Orang misalnya punya background abstrak atau apa, hasilnya mungkin berbeda dari ini. Nah, itu lebih menarik, artinya kita bisa mengenal objek itu dan bisa menikmati lingkungan atau outdoor itu sama seperti kita hobi komunitas pencinta alam atau yang lain-lain. Jadi istilahnya ada hormon kesenangan itu muncul. Itu mungkin itu ya. Ya yang itu pengalaman estetis masing-masing seniman itu beda-beda. Memang benar kata Pak Iqbal tadi. Kenapa kita harus terjun langsung? Karena kita akan bisa mencium aroma, kita akan bisa merasakan gesekan situasi di situ, alam tersebut akan merespon kita bagaimana. Nah, itu mungkin saya potong lagi, mungkin ada pengalaman yang menarik. Waktu kita melukis di satu komunitas kerbau, apa di daerah Kerbau Rawa ya. Lebak Rambutan. Kami sudah pasang kanvas. Ketika sudah pasang kanvas, saya hanya mau melukis objek rawa. Tiba-tiba di depan kanvas itu kerbaunya muncul di depan. Saya juga takut. Ini numbur gitu. Tapi ketika aku pikir dia ini kerbau ini sedang berbahasa. Sedang berbahasa bahwa mereka ingin menjadi objek dari lukisan itu. Setelah aku lukis gambar objek kerbau itu, lukisannya ada kerbau. Setelah saya selesai lukis, dia pergi selesai lukisan itu. Nah, itu mungkin menarik. Jadi kerbau pun sebenarnya berbahasa, cuma mungkin bahasa itu kan bahasa komunikasi yang tidak verbal. Itulah memang ada kenapa alam itu sebenarnya punya caranya sendiri untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau saya beberapa kali memang melukis langsung, itu tidak serta-merta mendudukkan kanvas, terus kita langsung gambar. Yang kita amati dulu di situ bagaimana aroma dari tempat itu, bagaimana situasi dan kondisinya, baik itu di pasar, di lebak, di sungai, atau di lembah, atau di perkampungan tua. Kita akan mendapatkan sense, rasa, ini sepertinya kampung yang memang sudah tua, dari bentuk struktur bangunan, terutama kan dari corak warna yang dipakai dari rumah-rumah di sekitar itu, atau dari struktur tanah itu sendiri bisa kita lihat kontur dan bagaimana sedimentasi dari lapisan tanah itu kadang-kadang terlihat ya. Ada satu keunikan ketika misalnya kita masuk kampung yang memang benar-benar sudah lama, mungkin dulunya rame, terus karena kemajuan zaman mungkin untuk mencari lapangan pekerjaan sudah susah, akhirnya orang-orang itu keluar dari kampung itu. Kalau saya secara visual, karena ya istilahnya kita mempelajari yang namanya
sketsa ya, yang pelajari bagaimana kita mengenal lingkungan, akan sangat mudah terbaca dari misalnya tonggak-tonggak kayu yang dulunya jadi tiang-tiang rumah ya. Kita tahu juga ini jenisnya kayu ulen. Artinya ini adalah bangunan yang sangat kokoh. Tidak mungkin kayu ulen ini hanya sebuah gubuk biasa. Artinya di sini pernah terjadi ada tempat tinggal yang layak dan bagus gitu kan. Karena pergeseran tadi mungkin orang-orangnya akan meninggalkan kampung itu. Nah, ini sangat sangat terbaca dari jejak-jejak seperti itu. Yang terakhir itu harapan ke depan dari UPC itu terutama